Suara Hati. Renungan hari ini, Selasa, 29 Juli 2025. Topik, hindari rasa takutmu. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, 1 Samuel 28 ayat 4, 5 dan 6, orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju, dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Saudaraku, bacaan Alkitab hari ini menggambarkan keadaan Raja Saul di tengah ketakutan dan kegelisahannya dalam menghadapi peperangan dengan Filistin. Demikian juga dengan tiap orang, pasti ada merasa takut dan gelisah, bila yang dihadapi itu lebih kuat atau lebih pintar. Mengalami rasa takut bukanlah hal yang salah, namun bagaimana kita menghadapi dan mengatasi rasa ketakutan itu. Hal ini jauh lebih penting dipelajari. Seperti Saul dalam kisahnya menghadapi bangsa Filistin, ia mengalami rasa takut, namun ia menghadapinya dengan cara yang salah. Sebab, Saul lebih memilih mencari pertolongan kepada pemanggil arwah, ayat 7. Sekalipun Saul pernah melarang untuk tidak mengandalkan yang lain, selain Tuhan. Kita dapat melihat adanya inkonsistensi dari iman Saul. Nyatanya Saul tidak mengandalkan Tuhan Allah sepenuhnya. Saudaraku, kita dapat menilai iman seseorang dari bagaimana ia menghadapi masalahnya, dan kepada siapa ia lari mencari pertolongan. Sangat jelas sekali dalam perikop ini, bahwa Saul telah mengabaikan kepercayaannya bukan kepada Tuhan, melainkan pergi menemui seorang peramal. Ciri hidup orang beriman, bila menghadapi sebuah permasalahan, dirinya harus konsisten untuk memohon pertolongan Tuhan. Saul, acap kali mengabaikan perintah Tuhan, dan tidak bertobat dari pelanggarannya. Bahkan di akhir masa hidupnya, ia malah mencari pertolongan kepada pemanggil arwah. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. 1 Tawaris 10 ayat 13 dan 14. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Saudaraku, sekarang mari kita lihat kehidupan iman kita, mengapa kita selalu menghadapi permasalahan hidup, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Barangkali, kita tidak salah bercermin melalui kisah kehidupan Saul. Mungkin kita ada menemukan dan menjalankan kepercayaan kita kepada Tuhan dengan setengah-setengah. Atau mungkin ada pelanggaran atau dosa yang disembunyikan yang belum diampuni oleh Tuhan. Mungkin juga ada kepercayaan lain yang masih kita pegang saat ini, entah itu dalam bentuk jimat, kuasa gelap, atau yang sering disebut penjaga badan, dan sebagainya. Saudaraku, saat ini juga, mari kita akui, bila mana ada di antara kita yang menggunakannya itu. Saat ini, di hadapan Tuhan Yesus, dan marilah berbalik dan memohon pengampunan dosa kepadanya. Melalui nas bacaan hari ini, Tuhan Allah tidak menginginkan iman percaya kita yang setengah-setengah kepadanya. Dan Allah rindu, agar setiap umatnya hanya bersandar kepadanya secara konsisten. Mari kita beriman penuh hanya kepada Tuhan Allah dan mewujud nyatakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudaraku, topik doa kita hari ini, yaitu untuk saudara kita seiman yang sedang dilanda masalah di daerah Torojaya, Palalawan Riau,
atas sengketa TNTN. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Pintaku, tunjukkan jalan hidup yang benar, hingga dapat ku sampailah surga kekal yang Kau janjikan. Kau